Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Feris Channel kali ini akan menceritakan film Korea yang berjudul The Basement. Film diawali dengan adanya berita yang memberitahukan bahwa telah diduga sebuah rudal balistik udara terlihat oleh pihak militer pada saat itu. Objek yang tidak kenal itu saat ini terbang ke selatan menuju area ibu kota. Seluruh warga dihimbau untuk mengikuti instruksi pemerintah dari serangan nuklir. Saat itu seorang pria yang kita panggil saja Ayah berlari pulang ke rumahnya. Dengan panik, Ayah mengajak istri dan anaknya untuk membawa koper yang berisi pakaian, makanan, dan perlengkapan lainnya. Lalu Ayah mengajak mereka untuk masuk ke basement rumah mereka. Saat itu si anak bernama Jiseon teringat bahwa charger ponselnya tertinggal di kamarnya dan berniat untuk mengambilnya. Tentu saja ayah dan ibu langsung mencegahnya karena situasi saat itu dalam bahaya. Kemudian ibu memberitahu ayah kalau pintu ruang basement itu tidak rapat di samping pintunya. Ayah pun segera mencari sesuatu untuk menutupnya. Ayah menemukan selembar seng dan dengan cepat ayah langsung menutup celah pintu itu dengan seng. Baru saja selesai menutupnya, tiba-tiba saja terdengar bunyi dentuman keras di atas rumah mereka. Ayah langsung menyuruh mereka berlari menuruni tangga, sehingga mereka pun terpeleset dari tangga. Tak lama, listrik pun padam. Melihat Jiseon yang panik, ayah menenangkan dan mengatakan kalau mereka akan selamat di basement. Jiseon bertanya apa yang telah terjadi dan apakah semua orang tewas akibat serangan nuklir itu. Ayah hanya mengatakan kalau Jiseon harus tenang. Ayah menyadari kalau ponselnya ternyata tertinggal di lantai atas saat buru-buru turun tadi. Tapi untunglah ibu dan Jiseon membawa ponsel mereka. Tak lama di ponsel ibu menerima SMS berupa peringatan darurat, di mana warga harus mengungsi di ruang bawah tanah setelah ada peringatan serangan nuklir. Warga baru dapat beraktivitas kembali setelah 2 minggu, karena saat itu tingkat radioaktif sudah menurun. Ayah meminta mereka bersabar untuk menunggu selama 2 minggu baru bisa keluar dari basement. Lalu ibu menelpon kakek dan nenek. Ibu menanyakan bagaimana keadaan mereka. Ternyata di rumah kakek dan nenek listriknya juga padam. Lalu Jiseon berbicara sebentar dengan nenek. Ayah meminta kakek dan nenek jangan khawatir karena ayah akan menjaga ibu dan Jiseon. Tak lama sambungan telepon terputus. Kemungkinan karena sinyal tidak bagus akibat bom nuklir itu ya guys. Tapi ayah heran mengapa telepon masih bisa tersambung setelah bom nuklir meledak. Jiseon bertanya kenapa mereka tidak pergi ke pengungsian saja seperti orang-orang lainnya karena di ruangan basement itu sangat pengap. Ayah mengatakan kalau saat itu ada radiasi dari nuklir di mana-mana dan mereka harus tinggal di basement itu selama 2 minggu. Jiseon mengatakan kalau ia tidak mau tinggal terlalu lama di situ selama 2 minggu. Kemudian ayah mencoba menyalakan radio untuk mendapat berita terbaru. Ibu heran mengapa ponsel bisa berfungsi sedangkan radio tidak bisa. Ayah mengatakan kemungkinan stasiun radio hancur. Malam harinya saat tidur, ibu mengatakan kalau selama ini ayah hanya sibuk dengan dunia sendiri dengan bermain golf bersama teman-temannya, sedangkan keluarganya tidak pernah diajak jalan-jalan. Ayah mengatakan kalau tidak dapat main golf minggu depan di Thailand bersama teman-temannya. Ibu heran dalam situasi seperti ini ayah masih memikirkan acara golfnya. Lalu ibu juga mengatakan kalau ia seharusnya mulai latihan pertunjukan minggu depan. Ayah bertanya kenapa ibu tidak pernah cerita tentang pertunjukan itu. Ibu mengatakan kalau ayah tidak pernah mendengarkan kalau ibu sedang ngomong. Padahal ibu memberitahu ayah 2 minggu yang lalu.
Kemudian Jiseon meminta ayah dan ibu untuk berbicara tanpa harus berdebat. Ibu yang kesal langsung membalikkan badannya. Sebelum tidur, ayah menulis di dinding jumlah hari yang akan mereka jalani di basement itu. Hari kedua. Pagi itu ibu dan Jiseon sedang memasak mie untuk sarapan dengan menggunakan air minum. Ayah melarangnya karena mereka harus menghemat air minum selama 2 minggu ke depan. Tapi ibu mengatakan untuk sekali ini tidak apa-apa. Lalu mereka menyantap mie rebus buatan ibu itu. Ibu juga mengingatkan Jiseon untuk menghemat air minum. Tak lama mereka mendengar tetangga sebelah memanggil-manggil ibu dan bertanya apakah ia boleh masuk ke tempat mereka. Saat itu Jiseon yang tidak tega langsung berniat membukakan pintu, tapi ayah langsung mencegahnya. Jiseon meronta dari pegangan ayah. Ayah terus memegangi tangan Jiseon. Tak lama terdengar ibu tetangga itu bersama anaknya berteriak, mengatakan panas sekali. Mereka berteriak mengatakan sesak dan tidak dapat bernafas. Tak lama suara mereka tidak terdengar lagi. Kemungkinan mereka tewas, guys. Ibu dan Jiseon hanya bisa menangis berpelukan. Ayah mengatakan kalau hujan turun beberapa hari setelah bom nuklir, air hujan berwarna hitam pekat turun bersama radiasi nuklir. Dan jika terpapar maka dapat menyebabkan kematian. Manusia dapat meninggal setelah bom nuklir jatuh, tapi jika terpapar radiasi radioaktif itu yang mengerikan. Jiseon mengatakan kalau saja tadi ayah membukakan pintu mungkin tetangga itu masih hidup. Ayah mengatakan kalau di luar sana banyak radiasi. Jika ayah membuka pintu maka mereka semua akan mati kena paparan radiasi. Ibu mengatakan ke Jiseon, ayah hanya bermaksud untuk melindungi mereka. Jiseon menangis bertanya bagaimana caranya mereka bisa tahu kalau kondisi sudah membaik. Lalu ayah mengatakan kalau stasiun radio diperbaiki dalam beberapa hari ke depan maka radio akan bisa siaran lagi. Ayah menenangkan Jiseon untuk tidak terlalu cemas. Hari kelima, saat makan siang, ayah mengatakan kalau persediaan makanan ternyata lebih cepat habis dari perkiraannya, sehingga mereka harus menghemat makanan. Saat Jiseon menjatuhkan daging, ayah mengambilnya. Dan Jiseon mengatakan kalau ia tidak sengaja menjatuhkannya. Lalu ibu mengatakan ayah harus memakluminya karena Jiseon tidak sengaja. Hari ke-6, supaya tidak bosan, mereka melakukan kegiatan beberapa permainan. Di hari ke-7, ayah yang sudah mulai bosan dengan permainan itu menyuruh Jiseon untuk mencari ide permainan yang lain. Pada malam harinya, Jiseon tidak bisa tidur, maka Jiseon bermain game yang ada di ponselnya. Dan tak lama, Jiseon pun ketiduran. Ponselnya masih tetap menyala. Keesokan paginya di hari ke-8, Jiseon mendapati kalau ponselnya mati karena baterainya habis. Ketika ibu bertanya ada masalah apa, Jiseon menjawab kalau baterai ponselnya habis karena semalam berniat main game sebentar tapi ketiduran. Ibu menegur Jiseon mengapa harus main game di saat seperti ini. Jiseon menjawab alasannya karena ia tidak bisa tidur. Lalu ayah mengatakan kalau itu sudah terjadi dan mereka masih ada ponsel ibu. Malamnya ayah menemukan sebuah jam, ternyata itu adalah hadiah dari teman ayah dulu. Akhirnya hadiah jam itu dapat berguna juga kata ayah. Lalu Jiseon memasukkan baterai dan menyetel jarum jamnya dan mencocokkan waktunya dengan ponsel ibu. Saat akan tidur malam hari, ibu batuk-batuk dan merasakan sakit di dadanya. Ibu mempunyai sakit paru-paru dan kemungkinan ibu batuk akibat udara kotor di ruang itu. Lalu ibu mencoba menelpon nenek, tapi ponsel nenek tidak aktif. Ibu menduga kalau baterai ponsel nenek juga habis. Untunglah ponsel kakek bisa dihubungi. Kakek mengabarkan kalau kondisi nenek saat itu kurang sehat.
Ibu meminta kakek untuk menjaga kesehatannya, dan ibu berjanji akan menjemput mereka nanti setelah situasi sudah aman. Lalu ibu meminta kakek mematikan ponselnya untuk menghemat baterai. Ibu mengatakan jam 12 malam nanti akan menelpon kakek lagi. Lalu tepat jam 12 malam, ibu mencoba menelpon kakek. Tapi sayang, telepon kakek tidak aktif. Lalu ayah menenangkan ibu dan mengatakan kalau kakek dan nenek akan baik-baik saja. Hari ke-13, saat itu ayah menyalakan radio dan diberitakan bahwa pasukan Korea Utara menyerang fasilitas utama pemerintah Korea Selatan. Dan saat itu seluruh area pusat ibu kota Korea Selatan di bawah kendali militer Korea Utara. Rakyat dapat beraktivitas kembali secepat mungkin. Saat itu tingkat radiasi sudah menurun. Warga dapat keluar rumah selama tidak mendekati lokasi ledakan nuklir. Jiseon bertanya apakah semua sudah kembali normal dan apa yang harus mereka lakukan. Ayah menjawab kalau ayah sendiri belum yakin kalau semua sudah normal. Malamnya ibu bertanya apa yang harus mereka lakukan besok, mengingat besok sudah 2 minggu mereka bersembunyi di sana. Dan ibu bertanya ke ayah, bukankah besok mereka sudah bisa keluar? Ketika ayah menjawab belum bisa keluar, ibu dan Jiseon pun langsung bangun dan duduk. Ayah menyarankan mereka untuk bertahan lebih lama sampai situasi sudah pasti. Ibu tidak setuju dengan saran ayah. Kemudian ayah bertanya, kalau mereka keluar, lalu mereka ditangkap pasukan Korea Utara, bagaimana? Tapi Jiseon menentang ayah dan bersikeras kalau ia tetap akan keluar besok. Ayah pun akhirnya menyetujui, tetapi tentu saja ayah akan mengecek dulu situasi di luar sana. Tepat 2 minggu, mereka sudah bertekad untuk keluar dari basement. Mereka menggunakan pakaian lengkap dan perlengkapan untuk menghindari paparan radiasi. Mereka bersiap-siap untuk menaiki tangga. Tapi baru saja mereka menaiki beberapa anak tangga, tiba-tiba saja terdengar serangan dari bom nuklir lagi. Ayah berteriak agar mereka segera turun. Dan benar saja, dentuman keras dan getaran hebat membuat mereka terpental dan jatuh ke lantai. Untunglah mereka tidak kenapa-kenapa, guys. Ibu pun menyuruh Jiseon menelpon nenek. Ternyata ponsel kakek dan nenek tidak dapat dihubungi. Ibu bertanya kepada ayah apa yang harus mereka lakukan sekarang. Apakah mereka akan tinggal lebih lama lagi di basement? Ayah menjawab tidak tahu pasti situasi di luar sekarang dan mengatakan kalau mereka tidak bisa keluar karena masih ada radiasi dan harus tinggal di sana 2 minggu lagi. Jiseon menolaknya. Jiseon memilih tetap pergi. Kalau ayah mau tinggal, biar saja ayah tinggal sendiri di basement, kata Jiseon. Lalu Jiseon berlari untuk membuka pintu, tapi ternyata pintu itu digembok. Jiseon meminta ayah membuka pintunya, tetapi ayah tidak mau membukanya karena akan membahayakan Jiseon. Hari ke-14 plus 1. Ayah meminta Jiseon untuk makan, tetapi Jiseon menolaknya. Ayah menyuruh Jiseon makan walau hanya sedikit. Tetapi Jiseon tetap tidak mau. Ibu pun mengatakan kalau saat itu ibu sedang kurang enak badan. Hari ke-14 plus 6. Saat itu ibu sambil batuk mengeluh kalau paru-parunya sakit. Malam harinya ibu mengalami demam. Ibu mengatakan kalau ia kedinginan. Ayah mengatakan kalau udara di dalam basement itu kurang bagus sehingga ada kuman dan menyebabkan ibu sakit. Ayah memberi semangat kepada ibu dan mengatakan kalau ibu akan sembuh sebentar lagi. Hari ke-14 plus 7.
Ayah memasakkan bubur untuk ibu, lalu Jiseon menyuapi ibu. Hari ke-14 plus 8. Saat itu tubuh ibu masih panas. Ayah membersihkan badan dan kaki ibu. Jiseon yang melihat kasih sayang ayahnya ke ibu menjadi terharu. Hari ke-14 plus 9. Jiseon yang khawatir bertanya ke ayah apakah ibu akan meninggal. Ayah menjawab kalau ibu pasti akan sehat kembali dan meminta Jiseon untuk tidak khawatir yang berlebihan. Hari ke-14 plus 10. Malam itu ibu memanggil ayah dan mengatakan kalau ia kedinginan. Jiseon makin takut kehilangan ibunya. Ayah menenangkan Jiseon dan menjelaskan ibu demam tinggi karena tubuh ibu sedang melawan penyakitnya. Jiseon lantas membuka sweaternya lalu digunakan untuk menutupi tubuh ibu. Kemudian ayah juga melepaskan sweaternya untuk ibu. Lalu ayah memeluk ibu dan Jiseon sampai pagi. Jiseon terbangun karena ingin ke toilet. Lalu Jiseon menghidupkan ponsel ibu untuk melihat kabar terbaru. Lalu Jiseon pun melihat ada SMS dari kakek. Ternyata kakek mengabari kalau nenek baru saja meninggal dunia dan meminta mendoakan nenek supaya tenang dan sama-sama kuat melalui semua ini sampai mereka bertemu kembali. Jiseon khawatir ibu akan makin drop kesehatannya. Mengetahui hal itu, langsung menghapus pesan dari kakek. Lalu Jiseon pun menangis karena kehilangan nenek. Keesokan paginya, ayah yang bertanya-tanya melihat Jiseon sedih. Jiseon menjawab tidak ada apa-apa. Jiseon menyembunyikan supaya ibu tidak mendengar berita itu. Ayah yang mengira Jiseon masih memikirkan kesehatan ibunya menenangkan Jiseon dan mengatakan ibu akan sembuh dan mereka akan segera keluar beberapa hari lagi. Kemudian Jiseon pun menangis. Ayah merangkul dan menenangkan Jiseon dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Hari ke-14 plus 13. Ayah memegang dahi ibu. Ternyata panas ibu sudah agak turun. Wajah ibu pun sudah terlihat lebih sehat. Dan ketika ayah dan Jiseon sedang memasak bubur, tiba-tiba ibu memanggil dan meminta minum karena haus. Mereka pun gembira melihat perkembangan ibu. Lalu ibu meminta dibantu untuk bangun. Kemudian ayah mengatakan kalau besok mereka sudah dapat keluar dari basement. Dan tibalah hari di mana mereka akan keluar dari basement itu. Sebelumnya, ayah telah memeriksa keadaan di luar. Setelah yakin di luar aman, ayah mengajak ibu dan Jiseon bersiap-siap untuk menggunakan pakaian pelindung dan membawa perlengkapan. Lalu ayah menanyakan, apakah ibu dan Jiseon sudah siap? Ibu dan Jiseon dengan yakin menjawab, sudah siap. Lalu ibu mengatakan kalau mereka nanti ke tempat kakek nenek dulu untuk menjemput mereka. Kemudian mereka pun menaiki tangga. Lalu ayah pun membuka pintu. Setelah dirasa semuanya aman, mereka pun melangkah keluar. Dan akhirnya mereka dapat melihat cahaya matahari kembali. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana ceritanya guys? Ketik di kolom komen ya. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat
kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah.